Wing, wow, whoosh, wing. Misal kita punya 5 bintang plus 2 sama dengan 2 bintang min 1. Sebenarnya kita bisa pakai coba-coba ya. Bintang ini bisa kita ganti sama dengan berapa ya. Atau kita bisa pakai aljabar ya. Ini namanya PLSV ya. PLSV, persamaan linear satu variabel. Cara ngerjakannya gimana? Biasanya kita pakai metode penjumlahan ruas kiri sama kanan atau langsung pindah ruas ya. Kita mending langsung pakai pindah ruas karena kita anonim ya, langsung aja. Berarti misal kita punya 5 bintang ya, plus 2 sama dengan 2 bintang min 1 ya. Berarti bintang ya, setelah daripada kita nulis bintang biar gak bingung, kita ganti bintangnya sama X ya. Misal bintang ini kita ganti dia sama dengan X, sehingga bentuknya adalah menjadi 5x plus 2 sama dengan 2x min 1 ya. Dari sini 2x min 1 pindah ruas ke kiri, berarti ketemu 5x dikurangi sama 2x, ketemu 3x sama dengan min 1, berarti plus 2 pindah ruas ke kanan, berarti jadi min 2, min 1 min 2 berarti ketemu min 3 ya, min 3. Sehingga dari sini 3x sama dengan min 3, x-nya ketemu min 1. Atau kalau misal mau pakai coba-coba ya, bintangnya kita ganti sama min 1. 5 kali min 1 ya, kebetulan karena hasilnya min 1 berarti kita coba min 1 harusnya benar ya. 5 kali min 1 min 5 tambah 2, yang ini ketemu 3. Di sini min 3 yang maksudnya ya. Di sini min 2 kali min 1 ketemu min 2 dikurangi 1, ini juga ketemu min 3. Sehingga min 3 ketemu sama dengan min 3 karena sama, berarti bintangnya itu sama dengan min 1. Sehingga bintangnya ini bisa diganti sama min 1. 7 kali min 1 ditambah 23. 7 kali min 1 ketemu min 7 ya. Min 7 ditambah sama 23 berarti ketemu hasilnya 16. Oke, ya jawabannya C. Nomor 1 ada masalah, ada sing bingung. Aman ya, nomor 1 ya. Oke, nomor 1 clear. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebenarnya sama. Ini ada di penyisian. Harusnya suaraku ngelek-ngelek nggak? Masih mulus? Oh, aman ya wis. Lah aman ya wis. Kita lanjut lagi. Nilai dari ini ya. Bentuk ini sama sebenarnya, sama kayak yang kemarin yang ada nih soal penyisian. Sebenarnya kalian nonton videonya. Ya, di sini ada trik bahwa 1/1 kali 2 bentuk ini itu bisa diubah bentuknya jadi 1/1 kali 2, itu bentuknya bisa diubah jadi 1/1 dikurangi sama 1/2 ya. Kalau misal kita cek yang sebelah kirinya sama dengan ini ketemu 1/2 ya, setengah. Sebelah kanan ini sama dengan 1 kurangi setengah juga ketemu setengah ya. Harusnya benar karena 1/1 kali 2 bentuknya bisa diubah bentuknya jadi 1/1 dikurangi 1/2. Begitu juga dengan 1/2 kali 3, bentuk ini juga bisa diubah bentuknya jadi 1/2 kali 3, itu sebenarnya bisa diubah bentuknya jadi 1/2 dikurangi 1/3 ya, dengan cara yang sama sampai 1/5 kali 6 ya. Kalau kita jumlahkan manual sebenarnya bisa, tapi ya resikonya kita kehilangan waktu sing banyak ya. Belum lagi misalnya kita nggak teliti pas ngitung. Tapi kalau pakai cara ini, nah itu caranya paling ampuh, paling enak ya. Kalau misal kita susun lagi, berarti kan kita ketemu ya, 1/1 kali 2 itu bisa ditulis 1/1 kurangi 1/2. 1/2 kali 3 itu bisa ditulis 1/2 kurangi 1/3. Sampai seterusnya di sini nanti ada 1/5 kali 6 endingnya, maka dia bisa tulis sebagai 1/5 dikurangi 1/6. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita cek yang bagian di sini ada min setengah dan plus setengah. Sehingga min setengah dan plus setengah ini bisa dicoret ya, habis. Kalau dijumlah min setengah ditambah setengah hasilnya adalah 0. Nah, cara yang sama maka di sini ada min sepertiga dan harusnya di sini nanti ada sepertiga dengan coretan yang miring ke kiri bawah ya. Berarti 1/5 ini juga ikut dicoret ya, sehingga endingnya kalau misal kita jumlah semua di sini bakalan hasilnya
hasilnya bakalan sama dengan 1/1 dikurangi 1/6 ya. Kalau kita jumlah semua 1/1 itu yang ini depan dikurangi yang belakang min 1/6, sehingga 1/1 kurangi 1/6 hasilnya adalah 5/6. Nomor 2 kak masalah, aman ya. Bagi yang kelas 7 ini yang seleksi kalian yang dulu ya. Oke, aman. Nomor 3, sebuah persegi panjang dibagi menjadi 4 persegi panjang dengan luas masing-masing telah diketahui pada gambar bawah ini. Jadi yang pertama luas persegi panjangnya adalah 45, yang kedua 25, yang ketiga X, keempat adalah 15. Yang dicari adalah nilai X itu sama dengan berapa. Ya, sebenarnya kita bisa pakai coba-coba sih. Kita pakai insting dan feeling ya. Karena di sini 15. Kalau kita cek di sini 15, 25 sama 45 itu FPB-nya ya, kalau kita cek FPB-nya itu sama dengan 5 ya kayaknya. Ya, FPB-nya sama dengan 5. Sehingga kalau kita asumsikan 15 sama 25, berarti ini kemungkinan panjangnya itu adalah 5, lebarnya adalah 3. Ya, dengan cara yang sama berarti 25 juga panjangnya adalah 5, lebarnya juga 5 ya. Berarti 45 karena di sini lebarnya adalah 5, berarti harusnya panjangnya adalah 9 ya. Karena di sini kalau di sini itu panjangnya 5, maka di sini harusnya juga 5 karena dia adalah persegi panjang ya. Sehingga kalau kita cocokkan berarti harusnya lebar dari persegi panjang dengan luas X itu adalah 3 sama dengan sebelumnya. Sehingga panjangnya 9, lebarnya 3, kalau kita kalikan hasilnya adalah 27 ya. Ya wis, lanjut. Kayak aman ya yang itu tadi. Banyaknya susunan kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf olim. Ada berapa ini? Harusnya kita udah belajar yang ini ya. Ketemu berapa? Ya, 24 ya, 24 kayak sedih. Oh ya, C itu 24 ya. Karena banyaknya susunan kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf olim adalah karena olim itu hurufnya ada sebanyak 4 ya, total hurufnya itu 4. Maka ya hasilnya banyak susunan kata yang bisa dibuat yaitu adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, hasilnya adalah 24 ya, sering kita bahas ya. Lanjut, banyak semua nilai P bilangan asli yang mungkin agar P plus 3 dibagi P min 1 juga menjadi bilangan asli. Ini ada yang lupa cara ini? Ada yang lupa nggak? Kayaknya ya. Ya, caranya adalah karena dibagi berarti kita cari sisanya. Ya, P plus 3 dibagi P min 1 kita jadikan dia adalah pecahan campuran. Kalau kita jadikan pecahan campuran berarti kita bisa pakai porokapit ya. P plus 3 dibagi sama P min 1 yang D. Kayaknya yang dicoba sih ya. Kita bagi P plus 3 dengan P min 1 ya. Dari sini berarti biar P-nya hilang, maka P min 1 harus dikali dengan 1. 1 kali P min 1 ketemu P min 1 dikurangi, ketemu P-nya habis, 3 dikurangi min 1 ketemu 4. Sehingga P plus 3 per P min 1 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran 1 ditambah 4 dibagi sama P min 1 ya. Hasil ditambah dengan sisa dibagi sama pembaginya, contoh ya. Ya wis lah ini ya. Sehingga karena sisanya di sini 4 dibagi P min 1 masih ya. Karena yang kita cari ini harus menjadi bilangan asli. Kalau kita cek 1 ini sudah menjadi bilangan asli, maka yang bagian belakang ini harus merupakan bilangan asli juga ya. Biar ini jadi bilangan asli, maka P min 1 ya. Maka P min 1 itu harus faktor dari 4. Faktor dari 4 berapa? Faktor dari 4 itu plus minus 1, plus minus 2, plus minus
4 ya. Ini P-1 ya, berarti P nilainya adalah, nah yang kita cari adalah yang bilangan asli. Karena yang kita cari adalah bilangan asli, berarti P-nya yang memenuhi adalah, ya ini kan P-1, berarti yang di sebelah kanannya sama dengan kita tambah dengan 1 semua, sehingga ketemu hasilnya eh, apa ya, 2, 3 sama 5 ya. Yang bagian yang bilangan asli, yang minus kita abaikan ya. Sebenarnya nggak boleh kita abaikan, kita cek juga, karena di sini udah pasti kalau minus yang ini kalau ditambah dengan 1 itu nggak mungkin jadi bilangan asli. Jadi yang kita cek adalah 2, 3 sama 5 ya. Harusnya jawabannya yang C ya. Oke, tadi jawab apa? C apa D? Nggak D lah mas, nggak D lah. Kenapa kok D? Beb? Nggak jadi. Nggak jadi ya. Mungkin dari yang min 1 ini, kalau misal min 1 kita tambah dengan 1, maka dia hasilnya adalah 0 ya. Nah, kalau misal kita cek semua wis yang bagian min 1 juga, maka min 1 tambah 1 ketemu 0. Terus min 2 tambah 1 ketemu min 1. Min 1 terus min 3 ya. Min 4 ditambah 1 ketemu min 3 ya. Karena 0 itu juga bukan bilangan asli, lebih tepatnya dia termasuk bilangan cacah ya. Kalau bilangan bulat ya gak usah kita cek ada berapa di sini faktornya, ya langsung aja kita cek faktor dari 4 itu ada berapa, nggak usah kita cek siapa aja faktornya ya. Itu kalau bilangan bulat. Tapi kalau bilangan asli perlu kita cek semua sebenarnya ya, karena di sini yang memenuhi 2, 3 sama 5 tok ya, berarti hasilnya yang C. Oke, aman? Aman kayaknya ya. Ya, sekali-sekali kita nggak bahas materi, bahas soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Rumah Faris berada pada titik A. Banyak jalur pendek yang bisa dilalui Faris untuk melaksanakan sholat masjid yang berada di titik B adalah. Nah, ini caranya kemarin sudah dijelaskan di penyisian ya, di video sebelumnya, di pertemuan sebelum ini ya. Ini caranya adalah kita cek sini. Untuk sampai ke titik ini ya. Untuk sampai ke titik ini kita perlu jalan dari titik A saja ya kan ya, dari sebelah kiri saja. Untuk sampai ke titik ini nggak mungkin kita lewat atasnya, karena yang diminta adalah jalur terpendek. Jalur terpendek itu ya kalau sudah ke atas terus kanan, ke atas lagi, dia nggak boleh ke kiri ya, alias kita harus kalau nggak ke atas ya ke kanan toh. Sehingga kalau untuk sampai ke titik ini ya, untuk sampai ke titik ini nggak mungkin kita dari atasnya, dari atas turun ke bawah, ini nggak mungkin. Sehingga kita ngeceknya karena dia mulainya dari 1 ya, karena dia ada 1 cara untuk sampai ke titik ini, berarti kita isi 1. Untuk sampai ke titik ini dia juga 1 cara juga dari sebelah kiri ya kan ya. Dari sebelah kiri ini isinya 1, berarti kita teruskan di sini 1 juga. Di sini dengan cara yang sama, di sini bakalan 1 juga. Dengan cara yang sama, di sini juga ketemu 1 ya. Terus yang bagian sini. Bagian sini itu kelihatan nggak ya kursornya? Kelihatan. Ya. Bagian sini kelihatan nah. Kursornya kelihatan. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Ya, untuk sampai ke titik ini kita harus jalan dari bawahnya. Nggak mungkin kita dari kanan atau dari atasnya. Oh, kok tidak? What? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Coba di zoom queen yang di bagian atasnya A. Ya, atasnya A. Di sini harusnya ya karena gak kelihatan.
Nah, ini bisa nggak ya? Coba sih. Ini pointer option ini paling ya. Kalau ini kelihatan. Tidak. Udah nice. Udah nice. Ini bisa nggak ya ini? Ya, tetap. Ya ini nggak bisa ternyata. Ganti lagi. Kita ganti pen aja. Nggak, pen yang tadi. Ganti. Nggak bisa dibesarkan ya. Ya wis, ini sih wis last pointer ya wis di bagian yang ini. Nah, di bagian yang ini karena dia untuk sampai ke titik ini berarti dia harus jalan dari bawah tok ya kan ya, nggak mungkin dari kanannya itu ke jalan ke kiri karena nggak boleh, karena kita hanya boleh ke kanan atau ke atas, sehingga untuk sampai ke titik ini cuma ada satu cara yaitu lewat A saja, sehingga di bagian A ini bisa kita isi satu dengan cara yang sama, di sini juga satu cara, di sini juga satu cara. Sekarang untuk sampai ke titik yang ini, untuk sampai ke titik yang ini, untuk sampai titik yang ini berarti kita bisa lewat dari kiri atau dari bawah ya kan ya, untuk sampai ke titik ini. Contoh misal dari A ini ke kanan terus ke atas, atau ke atas terus ke kanan. Untuk sampai ke titik ini ada dua cara, bisa lewat kiri atau lewat bawah ya. Kalau lewat kiri dia ada satu cara, kalau lewat bawah dia juga ada satu cara, sehingga di sini bisa kita isi dua. Ada dua cara, bisa lewat kiri satu, lewat bawah juga satu. Dengan cara yang sama berarti ini bisa kita isi tiga. Kenapa tiga? Karena lewat kiri itu dua, lewat bawah itu satu. Berarti di sini ada empat, karena lewat kiri itu tiga, lewat bawah itu satu. Di sini berarti lima. Lewat kiri itu empat, lewat bawah itu satu. Kenapa ini lima? Kalau misalkan kita list satu-satu sebenarnya ini juga kelihatan lima. Karena apa? Kalau kita list satu-satu, satu, dua, kanan dua kali, atas satu kali, terus kanan dua kali, tiga, terus empat, terus ke kanan mentok, terus ke atas ya lima. Ada lima cara ya untuk memastikan saja. Terus satu dan dua berarti di sini tiga. Sebenarnya kita tinggal ngisi puzzle, kita jumlahkan tok ya. Satu sama tiga dijumlah jadi empat. Empat, empat wih. Ya, 4. Terus 3 sama 3 ketemu 6. 6 sama 4 ketemu 10. 4 sama 6 ketemu 10 juga. 5 sama 10 ketemu 15. 10 sama 10 ketemu 20. 20 sama 15 ketemu 35. Ya, jadi kita nggak usah nguli, nggak usah kita cari satu-satu pakai garisan gini. Karena apa? Karena kita nggak teliti pastinya. Ya, hasilnya adalah 35. Kalau ingatan kalian tajam ya bisa lah ya. Tapi ya nggak Enggak, aku yakin 35 ya, menemukan 35 itu susah ya. Aku susah ya. Mending kita pakai cara yang lebih efektif. Kita pakai ya pola ini. Sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi, tapi baru bisa kita pelajari waktu SMA saja. Ya, lanjut. Beberapa bilangan di bawah ini membentuk suatu pola. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau kita cek di sini, ya, di sini mereka kehilangan bilangan ya yang sifatnya itu adalah bilangan apa kira-kira? Yang hilang di sini ada satu, satu hilang, empat hilang, terus 9 juga hilang. Kira-kira bilangan apa ya yang hilang? Ya, pangkat ya bener. Pangkat berapa? Ya lebih tepatnya pangkat berapa?
karena 8 itu juga bilangan berpangkat ya, sebenarnya 2 pangkat 3. Nah, tapi kita cek 149 ini bilangan pangkat berapa? Ya, bilangan pangkat 2. Karena bilangan pangkat 2 alias dia adalah bilangan kuadrat ya. Kalau kita cek di sini ternyata susunan bilangan ini itu mereka kehilangan bilangan kuadratnya. Sehingga setelah 15 pasti ya karena 16 itu nehi ya hilang, maka bintang ini isinya wajib 17. Ya, karena 16 hilang. Aman. Oke. Ya, 17. Lanjut, sebuah dadu kubus dilihat dari 3 arah yang berbeda memiliki corak. Tentukan corak apa yang berhadapan-hadapan dengan corak mim. Mim. Ya. Kalau kita cek sebenarnya dari 2 gambar ini sudah kelihatan sih sebenarnya. Nah, dari 2 gambar yang sini, kita fokus di 2 gambar sini. Ya. Kalau misal yang sebelah sini itu tak putar. Gambarnya tak putar. Ya. Pasti kalau gambarnya itu diputar ke kiri, kalau gambarnya diputar ke kiri, harusnya kaf itu isinya ada di belakang sini, ya kan ya. Kalau misal ini kita gambar, kita hubungkan gini, ya, kita buat ya kayak gini, mirror lah, ya istilah kita anggap dia tembus pandang gitu ya. Ya, maka kaf itu isinya bakalan di sini, ya kan ya. Sehingga kalau kaf itu berhadapan-hadapan langsung dengan ya, berarti yang berhadapan-hadapan dengan mim langsung itu adalah wow, ya. Benar, wow. Ada yang bingung? Coba diingat-ingat lagi sopo ini yang kemarin sing salah waktu nyoba sing ini. Ada yang jawab ya, ada yang jawab wow dan ya. Lupa ya, istilah lupa ya. Di depannya berarti yang langsung berhadapan-hadapan dengan meme yaitu adalah wow. Wow itu gambarnya di sini berarti ya. Oke, berarti hasilnya adalah wow. Wow ya, penulisnya di sini ya. Wow. Wow. Ya, soal selanjutnya. Soal isian. Tentukan semua bilangan asli n sehingga n kuadrat plus 23 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, ini soal yang lumayan susah ya. Karena apa? Karena dia harus kuncinya di sini. Si n kuadrat plus 2023 dia harus dimisalkan menjadi suatu bilangan kuadrat sempurna. Jadi kita anggap ya, kita tulisi misal gitu ya. Misal misal ada kuadrat, ada misal ada gitu ya, misal ada k kuadrat, ada suaranya. Oh iya, nggak ada suaranya, sorry nggak ada suaranya ya. Oke. Ya, kita ulang lagi berarti. Tentukan semua bilangan asli n sehingga n kuadrat plus 23 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Sudah ada suaranya? Sudah muncul? Oke, udah. Ya. Karena di sini ada n kuadrat plus 2023 ini soal yang susah. Kenapa? Karena kita belum terbiasa dengan soal yang bentuknya ini harus menjadi suatu bilangan kuadrat. Nggak mungkin kita pakai coba-coba. Kalau misalkan kita coba-coba ya kira-kira ya misalkan kita nemu sesuatu nih ya. Kita aja kalau misalkan kita nemu bilangan ini jadi bilangan kuadrat ya dengan nyoba misal n-nya adalah sesuatu. Nah, tapi apakah hanya n sesuatu itu saja yang ketemu hasilnya? Ya, jawabannya nggak mungkin, ya kan ya. Karena apa? Karena belum pasti. Karena masih belum pasti berarti dari sini kita misalkan ada suatu k, ya, yang mana k kuadrat ini dia menjadi misal ada k kuadrat itu menjadi
bilangan kuadrat sempurna. Ya, misalkan ada K kuadrat ini dia menjadi bilangan kuadrat sempurna. Sehingga ya K kuadrat ini bisa kita wakilkan, K kuadrat ini kita misalkan dia adalah N kuadrat plus 2023. Karena apa? Karena tujuan kita adalah N kuadrat plus 2023 ini harus menjadi bilangan kuadrat ya. Oleh karena itu berarti kita misalkan ada K kuadrat itu yang mewakili sehingga N kuadrat plus 2023 menjadi bilangan kuadrat sempurna. Nah, dari sini ada trik bahwa N kuadrat ini harus dipindah ke ruas kiri sehingga kita dapatkan K kuadrat dikurangi N kuadrat itu hasilnya adalah 2023 ya. Dari sini ada bentuk K kuadrat min N kuadrat. Sebenarnya bentuk ini mirip dengan bentuk aljabar A kuadrat dikurangi B kuadrat. Itu kalau difaktorkan maka bentuknya adalah A plus B dikali dengan A min B ya. Itu sudah dipelajari di video sebelumnya ya. Dari sini berarti kita punya K kuadrat min N kuadrat. Sehingga K kuadrat min N kuadrat bisa difaktorkan bentuknya jadi K plus N dan K min N yang hasilnya adalah 2023. Nah, dari sini ya kita cek dan kita tahu bahwa di sini K plus N ini dikali dengan K min N. Karena ini dikalikan berarti kita cari dua bilangan. Ya, ini artinya kalau kita terjemahkan maka di sini adalah dua bilangan kalau dikalikan, jika dikalikan hasilnya adalah 2023. Hasilnya 2023. Nah, bilangan berapa ajakah itu? Maka dari sini kita cek 2023 kalau kita gunakan tabel pemfaktoran maka isinya adalah 2023 adalah 1 dikali dengan 2023. Selain 1 kali 2023 ada lagi. Ada ya. 3 bisa nggak? Nggak bisa. Berapa ya? 17 kayaknya. Kemarin kalau nggak salah waktu dicek itu faktor dari 2023 adalah 17. Kalau nggak salah kalau 2023 dibagi 17 hasilnya adalah 289. Kita cek bareng-bareng coba. 2023 dibagi sama 17. Karena dia nggak bisa dibagi 3, dibagi 7 juga nggak bisa, 11 nggak bisa, 13 nggak bisa. Ininya sepertinya ini bisa dibagi 17. Kalau kita cek bagi 17 berarti 17. 11 itu berarti 1 dikurangi berarti ini 32. 32 itu gak sampai 34 berarti 17 lagi 1 terus dikurangi lagi 32 kurangi 17 itu 15 tambah belakangnya 3 153 bagi 17 itu ketemu 9. Oh, bagi 17 itu ketemu 119 ya, bukan 289 ya, 119 itu bisa dibagi berapa lagi? 17 bisa nggak? Coba sih 119 kalau dibagi dengan 17. Oh, berarti 17 kali berapa ya hasilnya? 17 kali 7 coba cek. 17 kali 7 49 nyimpen 4. 1 kali 7 7 tambah 4 11. Oh ya benar ya. 119. Oh, artinya berarti dia bisa dibagi 7 juga. Berarti 7 dikali dengan karena hasilnya adalah 17 ya, berarti 7 dikali 17 kali 17 ketemu 289 ya. Faktornya berarti ada 1 2023 17 kali 119 7 kali 289. Ada lagi enggak? Enggak ada. Ya, sepertinya enggak ada. Udah ya. Udah ya wis udah. Berarti dari sini ya. Karena kalau kita cek di sini pasangan bilangannya itu ada sebanyak 3 ya kan ya. 1 kali 2023 17 kali 119 dan 7 kali
289 ya. Maka dari sini pasangan dari K plus N dan K min N itu ada sebanyak tiga pasang ini ya. Dari sini berarti karena yang kita cari adalah bilangan asli N ya, maka N-nya yang memenuhi ya harusnya ada tiga pasang ini ya. Kita cek semuanya. Sepertinya nggak perlu kita cek semuanya ya. Atau untuk memastikan kita cek semuanya ya. Nggak usah ya. Nggak usah kita cek semuanya, pasti sepertinya ini ada tiga pasang ya. Karena di sini ada tiga pasang K plus N ya. K plus N berarti misal contoh K plus N-nya ini 2023, maka K min N-nya ini ketemu 1, sehingga kalau 2023 dikali 1 hasilnya 2023. Artinya berarti berapa yang dijumlah hasilnya 2023, dan kalau dikurang hasilnya 1, dari sini kita dapatkan N-nya adalah 1011 sepertinya ya, 1011 ya. Karena apa, kalau misalkan kita cek N-nya 1011 kalau ditambah dengan berarti pasangannya, kalau selisihnya 1 dia harus 1012, berarti 1011 kalau ditambah dengan 1012 ketemu 2023. Kalau dengan selisihnya berarti ketemu 1, sehingga N-nya adalah 1011. Kita dapat satu pasang dari sini. Dari satu pasangan K plus N dan K min N kita dapatkan N-nya 1,4 yaitu 1011. Gimana kalau 17 dengan 119? Pasti juga ada yang memenuhi N-nya. Sehingga yang dicari adalah semua ya. Kirain banyaknya. Karena yang dicari adalah semua, berarti kita cek semua. Sehingga untuk kasus pertama kita dapatkan 2023 kali 1 ketemu N-nya 1011. Dari kasus kedua, berarti kalau kasus kedua itu 119 dikali dengan 17. Berapa yang dijumlah hasilnya 119, kalau dikurangi hasilnya 17. Maka dari sini N-nya harusnya kurang 102, 56 ya. 56, sepertinya 56. 56, benar enggak 56? Kalau 56 berarti pasangan satunya ditambah 17 itu ketemu 73. Benar enggak 56 tambah 73 hasilnya 100? 69. 73. Bukan 56 berarti ya. Bukan 56. 51 berarti. 51. Coba kalau 51. 51 tambah 17 ketemu 68. Benar nggak 68 kalau ditambah 51 hasilnya 119. Benar ya? Ya, sehingga N-nya ketemu 51. Pasangan ketiga berarti ketika K plus N-nya itu 289, K min N-nya itu adalah 7 ya. Sehingga dari sini N-nya itu ketemu berapa kalau dijumlah 289, kalau dikurangi 7 berarti 141 dan 148 ya, benar ya. Berarti N-nya dari sini adalah 141 karena N-nya kurang dari K-nya, sehingga dari sini kita dapatkan 3 nilai N yang memenuhi, yaitu 51, 141 dan 1011 ya. Kalau misal dicek menggunakan kalkulator ya, maka 51 kuadrat ditambah 2023 hasilnya berapa ya? 51 kuadrat itu kalau nggak salah 2601. 2601. Kalau ditambah dengan 2023 maka di sini ketemu 4624. 4624 itu adalah 68 kuadrat kayaknya. Coba sih 68 kuadrat. 68 dikali 68. Kalau dikali 68 kali 68 4 ya. 6 kali 8 48, 86 itu 54. 8 kali 6 itu 48. Nyimpen 4 berarti
Terus 6 kali 6, 36 tambah 4, 40. Ya, kalau dijumlah hasilnya 4, 2, 6, 4, 6, 24. Benar ya? Ya, sehingga kalau misal kita ganti N-nya adalah 51, maka 51 kuadrat tahun 2023 juga merupakan bilangan kuadrat sempurna. Jadi dari sini kita dapatkan 3 nilai N. Nah, ini sejauh ini soal yang paling susah itu adalah soal yang ini ya. Karena dari hasil jawaban di final Cosipres ya, ini nggak ada yang menjawab dengan benar, satu saja nilai N yang memenuhi ketika N kuadrat plus 2023 harus merupakan bilangan kuadrat sempurna. Ya, di sini coretannya lebih banyak, semoga bisa dipahami.